sebuah kantung permukiman yang terselip. Di antara rimbunnya, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, selalu diselimuti kabut yang lebih tejuk dari biasa. Bukan kabut alami, melainkan kabut misteri yang kental. Selama puluhan tahun, penduduk setempat berbisik tentang Kunyang, hantu legendaris yang berwujud wanita dengan isi perut terburai, terbang mencari mangsa di kegelapan. Malam itu, bulan sabit tipis nyaris tak terlihat. Hanya senter tangan yang bisa memecah kepekatan. Risa, seorang mahasiswi antropologi, yang sedang menyelesaikan skripsi tentang folklore horor dan kesehatan masyarakat, datang ke Pematang. Dia adalah seorang skeptis, berbekal teori dan alat perekam suara digital. Dia menginap di rumah Pak RT, Bapak Jamil, yang wajahnya selalu ditekuk oleh kekhawatiran yang tak terucapkan. "Nona Risa," ujar Pak Jamil suatu sore, sambil menyeruput kopi hitamnya yang pahit. "Ilmu boleh tinggi, tapi di sini, yang tertinggi itu adalah kepercayaan. Jangan cari Kunyang, dia yang akan menemukanmu." Risa tersenyum simpul, mencatat perkataan itu sebagai peringatan lokal klasik. Dia tertarik dengan peningkatan drastis kasus kematian bayi yang mendadak dikenal sebagai mati pulas tanpa sebab yang jelas yang oleh warga selalu dikaitkan dengan serangan Kunyang. Malam ketiga di Pematang, Risa terbangun oleh suara aneh. Bukan suara hantu, melainkan suara mengunyah yang lembab. Datang dari loteng rumah Pak Jamil. Awalnya, dia menduga tikus. Namun, suara itu terlalu berat, terlalu berirama. Dia bangkit, meraih senter, dan menempelkan telinganya di plafon kayu kamar. Bau amis tipis, seperti darah yang sudah basi dan besi yang berkarat, menyengat hidungnya. Jantungnya berdentum kencang. Ia memutuskan untuk merekam suara itu. Saat Risa menekan tombol rak, suara mengunyah itu tiba-tiba berhenti. Hening. Lalu, terdengar suara gesekan. Seolah ada benda berat yang ditarik melintasi lantai kayu yang berdebu. Gesekan itu mendekat, tepat di atas kepala Risa. Krik, krik. Risa merasakan hawa dingin menusuk punggung. Dia mendongak, dan di sela-sela bilah kayu plafon yang renggang, dia melihat sesuatu. Bukan mata, bukan rambut, melainkan kilatan merah. Kilatan itu bergerak lambat, seperti cairan kental yang merayap. Dalam sekejap, kilatan itu membentuk siluet mengerikan, sepasang kaki yang terbalik, menyentuh lantai loteng, dan dari celah yang sama, menjulur benang-benang hitam tipis yang menggantung perlahan. Risa tahu dia sedang melihat sesuatu yang mustahil. Dia bukan melihat hantu biasa, tapi sesuatu yang sedang bersembunyi. Dia membekap mulutnya. Pikirannya berlarian, jika itu Kunyang, mengapa dia tidak menyerang? Mengapa dia hanya bersembunyi dan mengunyah? Tiba-tiba, suara di loteng berubah. Dari gesekan, menjadi gerungan serak yang rendah. Seperti seekor binatang buas yang terluka. Gerungan itu seolah memanggil nama Risa. Keesokan harinya, Risa semakin gelisah. Dia mencari informasi, kali ini fokus pada kebiasaan. Kunyang yang konon paling suka memangsa janin atau darah ibu hamil. Kami selalu pasang saringan jerami di bawah rumah dan di jendela. Jelas seorang nenek tua, matriark kampung Pematang, dengan suara bergetar. Kunyang itu bodoh. Dia akan sibuk menghitung lubang saringan sampai matahari terbit. Tapi yang sekarang, dia tidak bodoh. Nenek itu lalu menceritakan tentang Siska. Siska adalah bidan muda di Pematang, dan ironisnya, dia adalah ibu hamil yang paling taat pada semua takayul. Namun, 4 bulan lalu, Siska hilang tanpa jejak. Tidak ada darah, tidak ada teriakan, hanya hilangnya yang misterius. Penduduk meyakini Kunyang telah mengambilnya. Siska menghilang tepat setelah dia kedatangan kerabat jauh, bisik nenek itu, seorang bibi dari kota, yang katanya memiliki penyakit aneh. Risa mulai menyambungkan benang. Suara mengunyah, bau amis, dan menghilangnya bidan hamil. Ini tidak terasa seperti hantu terbang, tapi lebih seperti pembunuhan ritualistik atau kanibalisme terselubung. Malam itu, kampung Pematang mengadakan upacara selamatan untuk mengusir bala. Semua warga berkumpul, mengenakan pakaian terbaik mereka. Ini adalah kesempatan Risa untuk menyelidiki loteng Pak Jamil. Saat semua orang sibuk berpesta di balai desa, Risa kembali ke rumah Pak Jamil. Dia membawa linggis kecil. Dia mendobrak pintu loteng. Gelap, pengap, dan berbau anyir yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia menyalakan senternya. Di tengah loteng, tidak ada saringan jerami. Yang ada hanyalah tumpukan kain kotor dan peralatan medis lama. Dan di sudut,
Ada pintu tersembunyi yang mengarah ke bagian belakang rumah. Risa mendekat. Lantai di sekitar pintu itu lengket. Ketika dia menyalakan senter ke lantai, dia melihatnya. Cairan merah kental dan di sampingnya ada seikat rambut panjang yang familiar. Itu adalah rambut Siska, bidan yang hilang. Jantung Risa serasa berhenti. Ini bukan hantu. Ini adalah tempat persembunyian. Kunyang bukanlah makhluk mitos, tapi seseorang yang mempraktikkan ritual keji. Kunyang untuk menutupi kejahatan yang lebih gelap. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di bawah. Pak Jamil telah kembali. Risa, panggilnya. Suaranya terdengar tegang. Kamu di mana? Pesta sudah selesai. Risa bersembunyi di balik tumpukan kain. Dia melihat celah di bawah pintu loteng dan melihat sepatu bot. Pak Jamil berhenti tepat di bawahnya. Nona Risa, kata Pak Jamil. Suaranya kini dingin dan mengancam. Saya sudah peringatkan. Jangan cari Kunyang. Tapi kamu keras kepala. Sayang sekali. Padahal janinmu bisa jadi yang paling enak. Risa terkejut. Janinku. Risa tidak hamil. Dia menyadari kengeriannya. Kunyang tidak menyerang karena bodoh. Kunyang menyerang ketika dia tahu korbannya lemah atau sedang berbadan dua. Dan yang paling mengerikan, Kunyang itu mungkin bukan Pak Jamil. Pintu loteng terbuka dengan sekali tendang. Pak Jamil berdiri di ambang pintu. Senternya menyala, tapi matanya tidak melihat ke arah Risa. Matanya terfokus pada sesuatu yang tergantung di atap. Sudah saatnya kau tunjukkan dirimu, Bibi. Teriak Pak Jamil, suaranya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Siska sudah mati, bayinya sudah kau makan. Lepaskan aku. Risa bingung, Bibi. Dari sudut gelap di langit-langit, tempat bau amis paling kuat, perlahan-lahan sesuatu turun. Itu adalah wanita, namun tubuhnya tergantung terbalik seperti kelelawar. Dia mengenakan baju tidur compang-camping, dan wajahnya adalah wajah Bibi yang diceritakan nenek tadi. Tapi perutnya kosong. Rongga perutnya terbuka dan isinya berupa usus, jantung, dan hati, terjuntai ke bawah seperti akar pohon yang busuk. Organ-organ itu bergerak-gerak, meneteskan cairan merah pekat ke lantai. Inilah Kunyang yang sesungguhnya. Jamil, suara Kunyang itu melengking, kau hanya pelayanku. Kau yang mencarikan mangsa. Kau yang mengusir penduduk agar aku leluasa. Kunyang itu melayang turun, dan organ-organ yang menjuntai itu mulai merangkak di lantai. Seperti ular yang mencari mangsa. Pak Jamil mundur, menangis. Aku hanya ingin anakku sembuh. Kau bilang darah Siska akan menyembuhkannya. Kunyang tertawa, tawa yang kering dan hampa. Aku berbohong, aku hanya lapar. Saat Kunyang mendekati Pak Jamil, organ-organ itu melilit kaki pria itu. Pak Jamil jatuh tersungkur. Risa tahu ini adalah kesempatannya. Dia melompat keluar dari persembunyiannya. Ia tidak membawa senjata, tapi ia membawa alat perekam. Dalam kepanikan, Risa melemparkan senter ke wajah Kunyang. Senter itu mengenai wajah Kunyang. Bukan darah yang mengalir, melainkan getah hitam yang pekat. Dan Kunyang mengeluarkan jeritan yang bukan manusia, melainkan suara 20 jarum yang bergesekan di piring kaca. Kesempatan, Risa berlari ke pintu tersembunyi di sudut loteng. Pintu itu menuju keluar rumah, dekat semak-semak. Di belakangnya, Pak Jamil merangkak, menangis kesakitan, sementara Kunyang mulai menghirup udara di sekitarnya. Bau amis semakin menusuk. Risa berhasil membuka pintu dan melompat keluar. Dia terperosok ke semak-semak, bersembunyi sambil terengah-engah. Tepat saat Risa melompat, Kunyang berbalik. Organ-organ yang menjuntai itu bergerak liar, menggapai udara. Kau tidak akan lari, teriak Kunyang. Kali ini suaranya terdengar seperti seorang ibu yang marah, bukan hantu. Risa tidak lari, dia hanya bersembunyi. Dia teringat teori nenek. Kunyang hanya bodoh terhadap kebiasaan. Risa menyalakan alat perekam yang masih ada di tangannya. Dia memutar ulang rekaman suara gerungan Kunyang yang tadi malam. Gerungan serak yang memanggil namanya. Dia menekan tombol play dengan volume penuh, mengarahkan speaker kecil itu ke arah loteng. Suara gerungan Kunyang yang terperangkap dalam rekaman itu memenuhi udara malam yang sunyi. Ketika Kunyang yang asli mendengar suaranya sendiri, dia berhenti total. Pintu loteng terbuka dengan sekali tendang. Pak Jamil berdiri di ambang pintu. Senternya menyala, tapi matanya tidak melihat ke arah Risa. Matanya terfokus pada sesuatu yang tergantung di atap. Sudah saatnya kau tunjukkan dirimu, Bibi, teriak Pak Jamil. Suaranya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Siska sudah mati,
bayinya sudah kau makan. Lepaskan aku. Risa bingung, Bibi. Dari sudut gelap di langit-langit, tempat bau amis paling kuat, perlahan-lahan sesuatu turun. Itu adalah wanita, namun tubuhnya tergantung terbalik seperti kelelawar. Dia mengenakan baju tidur compang-camping, dan wajahnya adalah wajah Bibi yang diceritakan nenek tadi. Tapi perutnya kosong. Rongga perutnya terbuka dan isinya berupa usus, jantung, dan hati, terjuntai ke bawah seperti akar pohon yang busuk. Organ-organ itu bergerak-gerak, meneteskan cairan merah pekat ke lantai. Inilah Kunyang yang sesungguhnya. Jamil, suara Kunyang itu melengking, kau hanya pelayanku. Kau yang mencarikan mangsa. Kau yang mengusir penduduk agar aku leluasa. Kunyang itu melayang turun, dan organ-organ yang menjuntai itu mulai merangkak di lantai, seperti ular yang mencari mangsa. Pak Jamil mundur, menangis. Aku hanya ingin anakku sembuh. Kau bilang darah Siska akan menyembuhkannya. Kunyang tertawa, tawa yang kering dan hampa. Aku berbohong, aku hanya lapar. Saat Kunyang mendekati Pak Jamil, organ-organ itu melilit kaki pria itu. Pak Jamil jatuh tersungkur. Risa tahu ini adalah kesempatannya. Dia melompat keluar dari persembunyiannya. Ia tidak membawa senjata, tapi ia membawa alat perekam. Dalam kepanikan, Risa melemparkan senter ke wajah Kunyang. Senter itu mengenai wajah Kunyang. Bukan darah yang mengalir, melainkan getah hitam yang pekat. Dan Kunyang mengeluarkan jeritan yang bukan manusia, melainkan suara 20 jarum yang bergesekan di piring kaca. Kesempatan, Risa berlari ke pintu tersembunyi di sudut loteng. Pintu itu menuju keluar rumah, dekat semak-semak. Di belakangnya, Pak Jamil merangkak, menangis kesakitan, sementara Kunyang mulai menghirup udara di sekitarnya. Bau amis semakin menusuk. Risa berhasil membuka pintu dan melompat keluar. Dia terperosok ke semak-semak, bersembunyi sambil terengah-engah. Tepat saat Risa melompat, Kunyang berbalik. Organ-organ yang menjuntai itu bergerak liar, menggapai udara. Kau tidak akan lari, teriak Kunyang. Kali ini suaranya terdengar seperti seorang ibu yang marah, bukan hantu. Risa tidak lari, dia hanya bersembunyi. Dia teringat teori nenek. Kunyang hanya bodoh terhadap kebiasaan. Risa menyalakan alat perekam yang masih ada di tangannya. Dia memutar ulang rekaman suara gerungan Kunyang yang tadi malam. Gerungan serak yang memanggil namanya. Dia menekan tombol play dengan volume penuh, mengarahkan speaker kecil itu ke arah loteng. Suara gerungan Kunyang yang terperangkap dalam rekaman itu memenuhi udara malam yang sunyi. Ketika Kunyang yang asli mendengar suaranya sendiri, dia berhenti total. Suaraku, bisik Kunyang, matanya membelalak, bingung. Tubuh Kunyang yang menjuntai mulai bergetar hebat. Itu bukan hanya hantu, tapi juga makhluk yang bingung. Dia tidak bisa membedakan mana suara Kunyang asli, dan mana yang rekaman. Sambil Kunyang teralihkan, Risa melihat kesempatan. Dia berlari sekencang-kencangnya menuju balai desa, tempat orang-orang masih berkumpul untuk membersihkan sisa selamatan. Risa berhasil mencapai balai desa dan menggedor pintu sekuat tenaga. Tolong, Kunyang, di rumah Pak Jamil ada jenazah, teriaknya histeris, tapi penuh kebenaran. Penduduk desa, yang awalnya skeptis, menjadi panik, dipimpin oleh matriark. Mereka bergegas menuju rumah Pak Jamil dengan obor dan senjata tradisional. Ketika mereka tiba, yang mereka temukan bukanlah hantu yang terbang. Yang mereka temukan adalah Pak Jamil yang terikat tak berdaya oleh usus dan organ-organ Kunyang. Dan Kunyang itu sendiri Bibi Siska telah kembali ke wujud manusia, berbaring pingsan dengan perut yang terkoyak. Kunyang bukanlah hantu murni, melainkan seorang wanita yang menderita kelainan misterius, mengamalkan ilmu hitam, dan bertransformasi saat lapar. Bau amis itu adalah sisa-sisa perjamuan terakhirnya, dan kegelapan malam adalah penutup kejahatan yang memanfaat takyul lokal. Risa menyerahkan rekaman suaranya kepada polisi yang datang keesokan paginya. Rekaman yang berisi jeritan Kunyang, pengakuan Pak Jamil, dan kengerian malam di kampung Pematang. Risa tidak mendapatkan gelar antropologinya dari penemuan takyul, melainkan dari pembongkaran misteri horor Kunyang. Sebuah kejahatan nyata yang disamarkan oleh mitos yang sangat menyeramkan. Sejak saat itu, kampung Pematang tidak lagi diselimuti kabut misteri.